Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Info-info untuk kalian untuk siang hari ini. Happy weekend, santai sejenak, luangkan waktu untuk keluarga. Semalam kejadian yang sangat luar biasa, bisa dikatakan rupul ya, 99% si Repdol, dan alhamdulillah udah saya tekankan dari minggu-minggu yang lalu. Ini sudah turun luar biasa 95%. Ini koin yang tidak punya fundamental. Koin ini adalah koin yang belum punya pemegang. Ya, hati-hati, belum jelas utilitasnya. Serta bahwa Repdol ini naik bukan organik. Jadi koin yang pampaman. Pada saat si harga di pump tinggi, 99% dipegang tim orang dalam terbang, maka biasanya koin yang terbang dengan cermat, dengan cekatan si trader pasang short besar-besaran tingkat dewa, padahal sudah diskenariokan secara cantik bahwa ini jebakan, ketika mancing trader untuk pasang short, karena kelihatan dari kemarin-kemarin geopolitik global yang masih belum membaik. Tempo hari kan, ini kan udah hampir sekitar 3 mingguan, sekarang udah membaik kan. Kemudian mereka dijebak trader untuk pasang short, diangkatlah mereka, sangat cantik, sudah diskenariokan kalau saya melihat info-infonya. Kemudian trader dipaksa untuk membeli barang dengan pasokan yang masih 24% pasokannya masih sedikit yang beredar. Dan yang saya dengar ini akhir bulan akan ada distribusi koin besar-besaran, yang mana sekarang semalam udah habis short squeeze itu. Dari kemarin saya perhatikan sudah mulai habis, trader sudah mulai menutup posisi shortnya. Akhirnya yang tadinya pemegang cuma 40.000 menjadi 53.000 pemegang, naik puluhan ribu dalam 3 minggu. Ini orang-orang yang nggak ngerti kripto, orang-orang yang FOMO, yang ngawur, yang masuk di atas. Kemudian yang short sudah habis, tinggal holder yang masuk di pucuk, yang FOMO, kemudian disikatlah, dibanting habis sama si debt. Hati-hati sama bursa ya. Itulah koin yang nggak punya fundament. Masih mending kita holding di PP. Kalau PP itu holdernya sudah kuat, komunitasnya sudah kuat, jadi 1, 2, 3 paus hengkang dari PP, yang lainnya masih masuk merapat. Dan kemarin berita yang sangat mantap sekali, menjadi aset komoditas PP, termasuk 16 koin, diantaranya BTC, ETH, termasuk ada Solana, XRP, dan PP, karena dari punya pihak barat juga, dan menjadi koin komoditas. Ini sangat menarik untuk masa depan. Apakah ini the next Doge, bahkan mungkin lewat the next BTC kali ya. Tetap teori saya sendiri, ini hanya narasi pribadi saya dalam 1 dekade ke depan. Juga info yang menarik dengan Clarity Asset yang semakin sudah ada ketemu titik deal-deal yang positif, yang kemarin terjadi gap stablecoin yang jadi permasalahan staking antara pihak perbankan dengan pihak dari kripto, sekarang sudah cair. Dan yang namanya kemarin juga dari SEC untuk regulasinya sudah membaik juga, dengan katalis Clarity Asset yang akan mengangkat bull run. Saya rasa akan terjadi super cycle siklus di 10 tahun sekali. Dan juga ketua Fed yang akan diganti 15 Mei mendatang, diganti semua orang-orang Trump. Kemudian yang grafik segitiga simetris untuk long invest jangka panjang, yang untuk altcoin season indeksnya yang akan terjadi kemarin di timeline, ini sudah titik akhir dan tinggal breakoutnya saja. Apakah tahun 2026 ini menjadi super cycle siklus yang dikatakan banyak para pakar 10 tahun sekali atau 1 dekade, itu mungkin bisa terjadi ya. Kita harus cuan besar, harus jadi pemenang. Seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, bahwa ini permainan baru dimulai, bukan berarti yang naik duluan akan jadi pemenang. No way, tidak bisa begitu.
ya masih dalam perjalanan baru. Start awal dari bull market di tahun 2026 dengan bull, dengan siklus baru, dengan adopsi institusi, dengan ETF, dengan banyaknya teknologi yang akan masuk, industri teknologi akan masuk di dalam dunia kripto, daripada akibat dengan payung hukum yang jelas, ada clarity aset. Inilah yang akan terjadi bull market siklus baru. Tahap awal kedepannya akan luar biasa kalau kalian sabar. Dan juga dalam belajar kripto itu bukan kita sekolah ada TK, ada SD, ada SMP, bukan di grup saya baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun sudah mental, itu belum apa-apa. Paling tidak 5 tahun. Sekolah 5 tahun tuh uang namanya sekolah itu kalau dari SD sampai S3 itu berapa tahun? Cuma 5 tahun di kripto biar mengalami kejadian-kejadian yang seperti semalam, kejadian-kejadian winter, bull run, bear market, dengan geopolitik global intrigue-nya kayak apa, dengan hubungannya dengan investasi kripto ataupun saham. Itu kalian harus mengerti. Kalau hanya ngomong doang, ngoceh doang tanpa kalian mengalami sendiri, nanti dikatakan Mas Bulan yang ngoceh, omong kosong saja. Makanya ilmu akan berjalan dengan masuk dengan sendirinya, dengan berjalan waktu, dengan adanya merasakan sendiri kejadian-kejadian yang terjadi dalam investasi kripto, begitu ya. Oke, udah cukup mengenai koin Repto yang makin hancur. Dan saya memberikan semalam masih harga 200-an ribu, saya bikin video short, tembak ke bawah, tembak ke bawah, tembak ke bawah, ayo short 99% jatuh, kemudian kalian 10 kali lipat, 900% kalian cuan. Kalau yang sampai 100 kali lipat, berapa cuan kalian di pagi ini? Udah MM-an. Tapi memang trade itu malam, biasanya kejadian malam. Dan holder-holder yang long invest, yang FOMO di Repto, yang semalam jam 12 malam sudah tidur, dibantingnya tepat tengah malam, ketika orang pada tidur, bangun-bangun pagi sudah menjadi tai. Ya, harus semangat, harus yakin. Di sini adalah kita harus cerdas, kita harus pintar, harus modal sabar, modal yakin, tidak ngasal, tidak ngawur. Makin hancurlah Repto ya, Repto. Untuk PP tidak perlu ragu, tidak perlu takut lagi, yang mana PP hanya turun sekitar 4% saja. Kapitalisasi masih 26,7 triliun dengan holder yang meningkat. Akan di ETF-kan pula, saya rasa akan meleduk ke depan, asal kalian sabar, tenang, karena kesabaran itu adalah hal yang mutlak harus kita punyai. Saya pun kadang-kadang iseng-iseng untuk menghibur diri, bikin video short, tapi kalau saya kan kadang-kadang nyanyi koplo terus kan bosen, pengen lagu sedih, pengen lagu melo, ya itu tidak dikasih. Algoritma saya adalah dangdut koplo, biar lagu diputar bolak-balik masih disebar saja. Padahal lagu bagus kalau yang bukan koplo, yang mandek, nggak akan disebar sama algoritmanya YouTube. Saya koplo. Apakah saya harus nyanyi koplo? Dan saya bukan penyanyi, dan ngasal-ngasalan saja, coba-coba dengan suara yang berkutakan aja. Intinya untuk menghibur saja. Rankingnya PP di 44. Dengan luar biasanya turun 4%. Inilah koin yang mungkin akan bikin kalian cuan ke depan, dan diperkirakan hari ke depan PP akan meleduk. Wah, pokoknya semangat saja, nggak ada yang tidak beres dalam dunia PP ini. Inilah koin yang digadang-gadang orang-orang besar akan jadi rajanya meme coin. Waduh, hari ini saya mengambil beberapa pokoknya banyak yang berita positif semua. PP sudah siap untuk langkah berikutnya, HIP-nya akan pump gila-gilaan. Wah, diperkirakan akan masuk di gila. Edan ini akan masuk, ini nih beritanya akan masuk di ATA baru, RP1 akan lewat. Mudah-mudahan terjadi ya. Mungkin itu aja untuk siang hari ini, untuk semangat kalian. Happy weekend, luangkan dulu sama keluarga, santai dulu, relax. Kejadian semalam untuk jadi pelajaran kita, dan itu yang lain ikut keseret tapi tidak seberapa, karena dalam hitung-hitungan global market cap keseluruhan yang ada di CMC, yang ada di kripto itu menurun akibat penjualan besar-besaran dari Repto ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Di sini Mas Bro hanya sekedar memberikan info, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP
Jos.